pernah lepaskan tangannya. Barang siapa yang padanya akan masuk dalam kerajaannya. Bawalah beban di hatimu, akan memberikan kepadamu. Buanglah keegoisan dalam hatimu, jangan malu untuk datang kepadanya. Dan Tuhan buka untukmu. Wah, satu pujian yang sangat indah, saya percaya sudah memberkati Bapak Ibu semua ya. Kita sama-sama belajar lagu ini, saya juga baru belajar baitnya ya. Tapi saya percaya pujian ini sudah menguatkan, sudah menolong Bapak Ibu semua. Ada Kakak Orlando, Ibu Evi Lampus, Kakak Dewi, Ibu Esther, ya, Kakak Royal, dan semuanya, Kakak Paulina. Lah panjatkan doa padanya, serahkanlah persoalan hidupmu. Hanya Tuhan yang mampu mengatasinya. Tak pernah lepaskan tanganmu. Siapa yang percaya padanya akan masuk ke dalam kerajaannya. Bawa beban hati-hatimu, Dia akan memberikan kepadamu. Buanglah keegoisan dalam hatimu, jangan malu untuk datang kepadanya. Kau tahu semua yang ada di hatimu. Tangan Tuhan terbuka untukmu. Buanglah keegoisan dalam hatimu, jangan malu untuk datang kepadanya. Semua yang ada di hatimu, tangan Tuhan terbuka untukmu. Ya, sebuah pujian yang sangat indah. Saya mengajak Bapak Ibu kembali kita naikkan pujian ini. Tuhan tahu semua kebutuhan kita. Sebentar ya. Mohon maaf ada gangguan. Shalom Ibu Oberta, Kakak Eren, Kakak Dewi, Ibu Magdalena. Tuhan tahu segala pergumulan kita, dan Tuhan sanggup membuka jalan keluar bagi setiap kita. Ya, Kakak Paulina, lagunya enak sekali untuk didengar. Terima kasih untuk Kakak Vivi yang sudah membagikan lagu ini. Tuhan tahu semua kebutuhanmu. Tuhan tahu segala beban hidupmu. Dia selalu setia menopangmu. Tuhan takkan
membiarkanmu jatuh. Bersujudlah, panjatkan doa padanya, serahkanlah persoalan hidupmu. Hanya Tuhan yang mampu mengatasinya. Takkan pernah lepaskan tanganmu. Barang siapa yang percaya padanya akan masuk ke dalam kerajaannya. Kepadanya kau semua yang ada di Mohon maaf sekali lagi ada gangguan signal. Kita memuji Tuhan lagi ya. Kita ini puji berkati, percaya ya, Tuhan tahu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang beracara, Engkau yang merawat setiap kami, anak-anak-Mu. Kami ingin berjumpa secara pribadi dengan Engkau lewat puji-pujian kami. Biarlah kasih-Mu dicurahkan kepada setiap kami yang khawatir, kami yang berbeban berat, diusir semua kekhawatiran itu dalam nama Tuhan Yesus. Sujudlah, panjatkan doa padanya, serahkanlah persoalan hidupmu. Hanya Tuhan yang mampu mengatasinya. Ya, pernah lepaskan tanganmu. Dan siapa yang percaya padanya akan masuk dalam kerajaannya. Kalau berbakat hatimu, takkan memberikan kenan badanmu. Mengapa egoisan dalam hatimu? Untuk datang kepadanya, semua yang ada, tangan Tuhan terbuka untukmu. Lakukan egoisan dalam hatimu, jangan malu untuk datang kepadanya.
Tangan Tuhan terbuka untukmu. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu. Engkau tidak pernah menolak kami, sebapapun besar dosa kami. Selama kami mau datang kepadamu dan bertobat, mencari wajah-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, bahwa tangan-Mu selalu terbuka untuk anak-anak-Mu yang sangat Engkau kasihi. Kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu, kami ucap syukur untuk rahmat-Mu yang begitu besar bagi kami, untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan-pertolongan-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami, dan bahkan pertolongan-pertolongan yang akan Kau nyatakan di masa yang akan datang. Kami mengucap syukur. Dan Tuhan, sebentar kami akan belajar sama-sama kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, taruhlah kata-kata-Mu itu di bibir mulut hamba-Mu, dan Roh Kudus, mari kiranya Engkau jamah, bukakan mata hati setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini, diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Ada sukacita? Yes, yes, and amin. Ya, bukan karena keadaan, tetapi kita bersukacita oleh karena Tuhan baik, dan rancangannya itu selalu baik dalam hidup kita. Bapak Ibu boleh bantu saya tap-tap layar, bantu share. Sebentar saya cari musik yang enak. Pagi hari ini sebetulnya saya mau melanjutkan, menggerakkan hati saya untuk beralih ke topik lain ya. Nggak apa-apa kan ya Bapak Ibu ya? Karena saya merasa banyak sekali yang datang kepada saya itu sekali lagi karena mengalami pergumulan ekonomi, mengalami pergumulan hutang pihutang, dijajah oleh musuh-musuh dalam area hutang pihutang, dalam area keuangan ya, yang masuk ke channel saya kebanyakan seperti itu. Yang sakit mungkin nggak sebegitu banyak dibandingkan yang sedang dijajah dalam, maksudnya keuangan ya. Nah, oleh sebab itu memang walaupun yang kemarin topik yang saya bagikan itu sangat penting juga bagi kita untuk belajar step by step mendapatkan pimpinan Tuhan, sehingga kita selalu mengambil keputusan yang tepat dalam segala situasi, sehingga kita dihindarkan dari masalah, bahkan dibawa kepada keberuntungan demi keberuntungan. Bukan begitu ya kan Bapak Ibu? Kalau kita sungguh-sungguh belajar memberikan diri kita dilatih, sehingga indera rohani kita tajam akan pimpinan Tuhan, kita tidak akan dibawa kepada kebinasaan ataupun kerugian ataupun kecelakaan, tetapi kita akan berjalan dengan sempurna bersama-sama dengan Tuhan, dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Mungkin saya akan lanjut topik itu besok-besok ya. Hari ini saya akan membahas tentang keuangan, sekali lagi keuangan ya, karena banyak sekali yang datang kepada saya sedang dijajah dalam area ini ya. Bapak Ibu sekali lagi, mungkin yang setiap hari ikut live streaming saya udah tahu ya, dijajah itu bukan dijajah oleh musuh yang kelihatan, tetapi dijajah oleh musuh-musuh yang tidak kelihatan, yang ada di alam roh, yang mungkin diwariskan dari nenek moyang kita yang melakukan transaksi yang salah, seperti misalnya anak Ishak itu siapa? Saya jadi lupa. Saudaranya Yakub, Esau ya, seperti Esau menjual sup kacang merah kepada Yakub dan menjual destininya, menjual masa depan anak cucunya kepada Yakub oleh karena semangkuk sop merah. Demikian pula mungkin karena nenek moyang kita menjual masa depan anak cucunya oleh karena satu perbuatan dosa atau transaksi yang salah, sehingga menjual
berkat Tuhan atas anak cucunya kepada ya kuasa-kuasa gelap ya. Nah, oke, saya mau menekankan dulu tentang kepercayaan yang salah di antara umat Tuhan, bahwa menjadi kaya itu dosa, bahwa Tuhan tidak ingin Anda kaya dan diberkati. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang masih berpikir seperti ini, bahwa kekayaan itu dosa, bahwa ya Tuhan ingin Anda ya cukup-cukuplah gitu? Apakah masih ada Bapak Ibu yang berpikir seperti itu? Betul kata Kakak Dewi ya. Ya, itu adalah semuanya adalah kebohongan iblis. Karena disebut lagi namanya, salah deh. Kebohongan simbolis ya. Karena simbolis itu kepengen Anda itu pas-pasan melarat kalau bisa. Ya, itu adalah keinginan simbolis, bukan keinginan Tuhan. Mana ada Bapak yang baik yang kepengen, kata Kakak Orlando lucu, sibilis. Ya, itu adalah kebohongan sibilis atau simbolis. Ya, mana ada Bapak yang baik yang kepengen anaknya itu melarat, susah. Ketika engkau melarat, ketika engkau susah, maka engkau sedang menanggung salib. Ya, tapi itu kan kenyataannya yang beredar di antara kita umat percaya. Kita masih berpikir seperti itu, bahwa menjadi kaya dan diberkati Tuhan itu adalah dosa, ya kan? Saya pernah menghadiri satu ibadah yang terkenal di gereja yang terkenal ya, dan masih memiliki kepercayaan seperti itu. Saya menghormati, mohon maaf ya, saya percaya Tuhan mengasihi semua gereja, Tuhan mengasihi semua tubuh Kristus, dan saya juga menghormati setiap doktrin dan kepercayaan, saya menghormati. Tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu itu untuk kita sama-sama cerdas. Kita belajar dari firman, bukan dari katanya-katanya. Terlepas dari seberapa terkenalnya itu hamba Tuhan, terlepas dari seberapa dipakainya tuh dengan luar biasa oleh Tuhan, tetapi saya hanya mau percaya kepada firman. Segala sesuatu yang menyimpang dari firman, saya tidak akan setuju. Betul? Betul ya. Oke, yang benar adalah seperti ini. Ketika engkau diberkati, simbolis itu sangat takut. Kenapa? Karena kekayaan di tangan orang benar itu akan menjadi senjata yang sangat powerful, yang sangat berkuasa. Dan simbolis tidak ingin engkau diberkati. Selama engkau pas-pasan melarat, ya sudahlah, engkau boleh muji-muji Tuhan, tetapi engkau tidak punya kuasa. Kenapa? Engkau tidak punya kuasa untuk membangun kerajaan Allah dengan hartamu. Engkau tidak punya kuasa untuk menolong orang lain, untuk berbuah dengan banyak, karena engkau untuk dirimu saja misalnya pas-pasan, bukan? Ya kan? Nah, kebohongan simbolis lagi ya. Kalau engkau memberi kepada sesamamu, menolong orang yang susah, memberi kepada kerajaan Allah, engkau tidak akan memiliki kecukupan untuk dirimu sendiri. Itu kebohongan simbolis. Tetapi firman Tuhan sekali lagi mengajarkan kepada kita. Masih ingat bagaimana si janda miskin yang punya segenggam roti dan sedikit minyak? Apa yang dia lakukan ketika dia memecahkan roti terakhirnya, dia berikan kepada Nabi Elia? Apa yang terjadi? Dia tercukupi. Dia tidak mengalami kematian karena kekurangan, bukan? Itu kebenarannya simbolis ingin memberitahukan, simbolis selalu memberitahukan kepada engkau bahwa untuk menabur itu harus tunggu dulu supaya engkau kaya, baru engkau bisa menabur, bukan? Itu kebohongan yang diberitahukan simbolis. Tetapi kenyataannya Alkitab selalu mengajarkan bagaimana orang-orang menabur di dalam kesederhanaan mereka. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memelihara kehidupan mereka, seperti Tuhan memelihara si janda miskin ini yang gak jadi mati tetapi terpelihara, bukan? Masih ingat
yang suaminya itu adalah nabi di bawah Nabi Elisa, ya kan. Waktu zaman dulu juga ada sekolah nabi, dan kebetulan ada seorang janda, almarhum suaminya itu adalah muridnya Nabi Elisa. Dan kemudian pada saat almarhum ini meninggal, si janda ini datang kepada Nabi Elisa, "Ingatlah akan suamiku pada waktu dia hidup, dia itu takut akan Tuhan, sekarang aku punya hutang," gitu ya. Terus apa yang Nabi Elisa lakukan? Nabi Elisa mengajarkan satu prinsip tentang overflow. Overflow itu tentang berlimpah-limpah. Bagaimana caranya berlimpah-limpah? Ketika engkau menuangkan minyak yang sedikit itu, engkau tuangkan terus kepada bejana-bejana sampai bejana itu habis. Ketika bejana itu habis, maka minyak itu, penyediaan surga itu habis. Itu mengajarkan kepada kita suatu prinsip tentang menabur. Mungkin engkau yang kau punya itu sedikit, tetapi ketika engkau mau memberikan yang kau punya itu, yang sedikit itu, maka engkau akan tercukupi. Supply dari surga itu tidak pernah berhenti. Yang menutup pintu surga, yang menutup supply dari surga itu adalah hati kita. Ketika hati kita berhenti, ketika hati kita menutup pintu kasih, belas kasihan kepada sesama kita, ketika hati kita tertutup untuk berbagi kepada sesama atau memberkati kerajaan Allah, menghormati Tuhan dengan kita punya substance, kita punya materi, maka itu juga yang akan menutup pintu surga, pintu berkat Tuhan yang akan tertutup bagi kita. Masih ingat bagaimana cerita Tuhan melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan? Si anak kecil itu bisa memilih untuk tidak berbagi, bukan? 5 roti dan 2 ikan itu dia bisa mengambil pilihan untuk dia konsumsi untuk dirinya sendiri, bukan? Dia tidak perlu membagikannya kepada orang lain. Orang cuma 5 roti dan 2 ikan, mungkin buat dia aja nggak cukup, bukan? Perjalanan dari tempat dia kembali ke rumahnya, karena pada zaman dahulu perjalanan itu semuanya pakai jalan kaki atau mungkin pakai donkey itu keledai gitu ya, mungkin seperti itu kan. Dan perjalanan dari tempatnya dia mendengar Tuhan Yesus berkhotbah sampai ke rumahnya itu mungkin butuh berhari-hari. 5 roti dan 2 ikan mungkin gak cukup buat diri sendiri. Tetapi apa yang dilakukan ketika dia memilih untuk berbagi, memberikan apa yang dia punya, maka Tuhan melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan itu menjadi 5.000, maksudnya menjadi bisa dimakan untuk 5.000 orang laki-laki, bukan? Nah, itu adalah kebenaran dari prinsip-prinsip hukum rohani. Si Bolis ingin percaya kepadamu bahwa ketika engkau berhemat untuk dirimu sendiri, maka apa kata dunia? Hemat pangkal kaya, bukan? Tetapi kata kerajaan Tuhan, kata hukum-hukum surgawi, berilah maka engkau akan diberi. Oke, yang benar itu kekurangan adalah kutuk. Ketika kita menjadikan uang sebagai tuan kita, maka Tuhan akan menyerahkan kita kepada musuh, kepada si Bolis, sehingga kita akan tertulis di Ulangan 28 ayat 48 ya. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu. Ketika kita menjadikan uang sebagai tuan kita, ini adalah kebenarannya, maka Tuhan akan menyerahkan kita kepada si Bolis, sehingga kita akan, saya bacakan ya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh si Bolis ya. Zaman sekarang bukan musuhnya bangsa-bangsa, raja-raja, kerajaan, tetapi kepada musuh yang akan disuruh Tuhan. Perhatikan, disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkan. Mengerikan kan Bapak Ibu? Makanya hari ini engkau tentukan pilihanmu. Siapa yang engkau akan layani?
siapa yang akan menjadi tuanmu ketika engkau taat kepada, ya simbolis istilahnya, engkau lebih menghargai, engkau lebih mengasihi uangmu itu dibandingkan kau mengasihi Tuhan, dibandingkan kau mengasihi sesama, maka sesungguhnya engkau sedang menjadikan uang sebagai tuanmu. Dan kalau uang menjadi tuan, dia adalah Tuhan yang sangat jahat, yang sangat kejam. Pada akhirnya dia akan membinasakan engkau. Nah, kebenarannya yang lain adalah bahwa hutang pihutang adalah kutuk. Ulangan 28 ayat 44. Dalam nama Tuhan Yesus, halangi live Puji Harap pagi hari ini dipatahkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Amin. Shalom, terima kasih. Masih ada kan jaringan? Waduh, tadi saya sampai mana ya? Berarti ketinggalan ya apa yang saya sampaikan. Sekarang jelas kan? Terima kasih Bu Esther untuk doa-doanya. Jaringan pulih. Ya, semangat semuanya. Oke, tadi sampai mana? Hutang pihutang adalah kutuk. Ulangan 28 ayat 44 ya, saya bacakan kembali. Ia akan memberi pinjaman kepadamu, tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Ia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor. Ketika kita meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain, kebenarannya bahwa kutuk itu masih tetap berlaku, Bapak Ibu ya. Kutuk itu masih tetap berlaku, walaupun misalnya mungkin engkau berkata engkau sudah percaya Tuhan Yesus. Ya, saya tahu banyak sekali kepercayaan dari umat Tuhan yang berpikir bahwa ketika kita percaya Tuhan Yesus, saat itu, detik itu juga kutuk semua hilang. Ya, kita harus mengerti konsep already but not yet in the Bible. Jadi sesuatu yang sudah secara alam roh tetapi yang belum kita terima, itu adalah satu konsep dalam firman Tuhan ya, dalam Alkitab kalau kita belajar Alkitab. Dan hal itu kita harus bagaimana caranya supaya kita mendapatkan apa yang Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Kita harus melakukan peperangan rohani. Jadi nggak otomatis seperti itu, kita harus melakukan peperangan rohani. Kalau memang otomatis, sekarang saya bertanya, kenapa masih banyak umat Tuhan yang hidup di dalam sakit penyakit keturunan? Ayo, kalau memang otomatis, kenapa banyak orang di gereja yang sakit keturunan, sakit diabetes, keturunan sakit jantung, itu sakit keturunan semua. Itu adalah kutuk keturunan. Atau kenapa masih banyak umat Tuhan yang hidup di dalam penderitaan, di dalam hutang pihutang, di dalam kemiskinan? Itu adalah kutuk ya. Saya mau ngajak Bapak Ibu itu untuk sama-sama kita cerdas. Jangan kalau hamba Tuhan maupun entah dia hamba Tuhan yang besar sekali, yang dipakai Tuhan luar biasa, selama firman Tuhan, maksudnya selama itu tidak sesuai dengan firman, ya Bapak Ibu, ya saya mau mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama cerdas ya. Mohon maaf, saya menghargai dan menghormati setiap hamba Tuhan. Saya support semua hamba Tuhan, saya support semua gereja Tuhan, saya mengasihi semua gereja Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi semua gerejanya. Dan Tuhan Yesus memakai setiap gerejanya dengan karunia-Nya yang berbeda-beda ya. Ada yang kayak misalnya, saya sih bukan hamba Tuhan ya, tetapi karunia saya mengajar, karena
ya setiap orang punya karunia ya. Ada orang yang karunianya misalnya ya pujian gitu, penyembahan. Kalau lagi nyembah Tuhan itu luar biasa atmosfernya misal ya. Ya, oke, kita balik lagi ke sini. Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua, kutuk masih ada. Bahkan di kalangan umat Tuhan, iya masih ada kalau engkau mengambil keputusan untuk hidup di dalam kedagingan. Bahkan di kitab Roma, Rasul Paulus, Perjanjian Baru, Rasul Paulus yang bercerita, yang mengajarkan banyak tentang anugerah Tuhan. Dia sendiri yang ngomong begini, bahwa barang siapa dipimpin oleh daging, upahnya apa? Kebinasaan. Nah, entah engkau sudah jadi Kristen lama, entah engkau tiap hari ke gereja, misalnya sayang banget gereja, jadi tiap hari ke gereja, ada yang begitu misal, tapi engkau tetap memilih untuk hidup dipimpin oleh daging, tetap Bapak Ibu upahnya tetap kebinasaan. Makanya kalau saya berdoa mendoakan orang yang sakit, kadang Roh Kudus ngasih tahu kenapa ini orang bisa sakit seperti ini, karena pintunya dari mana. Misal pintunya karena dia pernah berbuat dosa seperti ini. Nah, kenapa saya bisa tahu? Roh Kudus yang ngasih tahu. Sesuai nggak dengan firman Tuhan? Sesuai kan dengan firman Tuhan? Oke, saya tidak sedang membahas itu ya. Kita sedang membahas tentang keuangan. Saya ingin semua Bapak Ibu mengalami financial freedom, kebebasan keuangan. Kita harus mengetahui kebenarannya dari firman Tuhan. Jadi ya, oke, mohon maaf saya sambil baca komentar, jadi kadang nggak terlalu fokus. Oke, balik lagi ya, kebenarannya apa? Nah, puji Tuhannya Bapak Ibu, puji Tuhannya bahwa kebenarannya, bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus semua kutuk dosa kita. Ini kebenarannya, kita menjadi orang yang diberkati karena Tuhan sudah membayar harganya di atas kayu salib. Galatia 3 ayat 13 berkata seperti ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Perhatikan, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi seharusnya kita ini dikutuk, bukan? Ketika kita, maksud saya, seharusnya kita itu dikutuk karena dosa-dosa kita, dosa-dosa nenek moyang kita. Seharusnya kitalah yang ada di atas kayu salib itu. Tetapi Tuhan Yesus mengambil tempat kita yang seharusnya kita dihukum, tetapi hukuman itu ditimpakan kepada Kristus, sehingga Kristus dibuat menjadi kutuk karena kita. Galatia 3 ayat 14 saya bacakan. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat, perhatikan, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, yakni kepada Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Puji Tuhannya Bapak Ibu, selalu ada jalan keluar bagi kita di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah membayar setiap harga daripada kutuk dosa kita, bahkan kutuk keturunan kita ya. Yang tadi kan di awal saya cerita bahwa ada transaksi-transaksi yang salah mungkin yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Nenek moyang kita mungkin sudah menjual berkat masa depan anak cucunya oleh karena satu transaksi dosa yang salah. Tetapi puji Tuhannya, Tuhan Yesus sudah menggantikan posisi kita di atas kayu salib. Nah, kebenarannya yang lain, kita itu nggak langsung klik seperti kepercayaan banyak orang. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, otomatis itu kutuk itu hilang, itu otomatis. Iya, betul, secara rohani ya, already but not yet. Konsep firman Tuhan already itu sudah secara alam roh, not yet itu belum kita terima secara fisik. Nah, betul kan? Seperti itu kan?
already sudah terjadi di alam roh, karena sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu, dan di alam roh itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi secara jasmani kita belum menerima, ya bukan? Ya, ada yang mungkin sebagian sudah terima, ada sebagian yang belum terima, bukan? Nah, bagaimana caranya supaya kita terima? Saya sudah bahas berkali-kali, tetapi saya akan bahas sepintas ya. Sebetulnya topik saya itu khotbahnya bukan tentang ini, khotbahnya tentang bagaimana caranya kita me-withdraw. Me-withdraw itu bahasa Indonesianya apa? Menarik keuangan dari surga. Itu sebetulnya topiknya, cuman oke, masih panjang ya. Ini adalah topik khotbah sendiri, bagaimana caranya kita mengklaim apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib menjadi bagian kemenangan kita adalah dengan peperangan rohani, sama halnya seperti Tuhan memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel, tetapi bangsa Israel itu nggak otomatis, perhatikan, nggak otomatis menempati tanah perjanjian. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan suruh bangsa Israel berperang supaya mereka bisa menempati tanah perjanjian. Perhatikan, tanah perjanjian itu sudah diberikan kepada bangsa Israel sebagai umat pilihannya, tetapi nggak otomatis. Umat pilihannya itu harus percaya, betul kan? Percaya dulu, terus harus berani, betul, punya keberanian. Iyalah, kalau nggak percaya, kalau takut, nggak punya iman, ya nggak mungkin mereka mau berperang, bukan? Nah, demikian pula kita itu harus percaya bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib itu sudah final, sudah istilahnya sudah menang. Kita hanya perlu memberlakukan kemenangan Kristus itu menjadi kemenangan kita. Kita harus percaya, kita harus merebutnya dengan melakukan peperangan rohani. Bagaimana caranya kita berperang secara rohani? Saya pernah share bagaimana kita memerintah, bagaimana kita mendeklar, bagaimana kita mendikri, bagaimana kita bernubuat. Begitulah caranya kita mengakses berkat-berkat Tuhan itu. Karena firman Tuhan katakan hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Bagaimana Tuhan melepaskan kuasanya, bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi itu dengan kuasa daripada firman-Nya, bukan? Jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, demikian pula Bapak, Ibu, dan saya, kita ini anak-anak Tuhan. Bagaimana caranya kita melepaskan kuasa? Bagaimana caranya kita memberlakukan kuasa itu terjadi dalam kehidupan kita? Dengan perkataan kita. Makanya firman Tuhan katakan hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Jangan selalu menggemakan kekuranganmu. Seringkali, mohon maaf ya, seringkali yang datang kepada saya itu selalu ngomongnya begini, saya tidak tahu lagi bagaimana caranya membayar hutang-hutang saya nggak bisa bayar hutang-hutang saya juga nggak tahu apakah bagaimana caranya menyekolahkan anak-anak saya. Nah, sekarang saya mau bertanya sama Bapak Ibu, pernyataan-pernyataan ini mungkin benar secara fakta, bukan? Faktanya mungkin seperti itu, tetapi to be honest, alias mohon maaf ya, ke Inggris-Inggrisan gitu loh, sejujurnya saya tidak pernah sekalipun dalam hidup saya, bukan dalam hidup saya, maksud saya semenjak saya berjalan dengan Tuhan, saya tidak pernah sekalipun mengungkapkan apa yang menjadi pergumulan hidup saya. Saya tidak mau menegaskan apa yang menjadi rancangan iblis. Sorry, disebut lagi namanya. Saya tidak pernah mau menegaskan apa yang menjadi rancangan simbolis dalam hidup saya. Ketika engkau menegaskan pernyataan-pernyataan itu, sesungguhnya engkau sedang setuju dengan rancangannya simbolis dalam hidupmu. Iya, ceplos lagi nih Kakak Orlando, kebiasaan. Simbolis nggak suka disebut-sebut namanya soalnya.
Simbolisnya lagi kepanasan soalnya. Ya, kebenaran ini, fakta ini, kebenaran ini pasti akan membukakan mata Bapak Ibu, dan Bapak Ibu akan mengalami kemenangan dan mukjizat seperti yang Tuhan lakukan perbuat dalam hidup saya. Maka Dia juga akan perbuat dalam hidupmu ketika engkau mensejajarkan posisimu, jiwamu, pikiranmu, emosimu, perasaanmu, dan yang paling penting lidahmu dengan rancangannya Tuhan. Ada satu pujian yang tadinya saya mau nyanyikan bagi Bapak Ibu ya, cuman saya nggak jadi nyanyikan. Lagunya enak sekali, tetapi ada perkataannya, nanti saya nyanyikan ya, nanti saya ajak saya nyanyikan karena ada request dari Bapak Ibu juga. Mohon maaf ya, saya ini jadi tukang kritik gitu. Aduh, mohon maaf, saya tidak bermaksud mengkritik, tetapi ada satu bagian kata-katanya seperti ini di awal. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua atas rancanganmu Tuhan. Kalau nggak salah seperti itu. Enggak, sebetulnya kenyataannya kalau Bapak Ibu tahu firman Tuhan, enggak semua yang terjadi itu atas rancangan Tuhan. Karena kalau Tuhan merancangkan selalu baik, selalu jauh lebih besar, lebih dahsyat daripada apa yang dapat kita bayangkan. Nah, kenapa segala sesuatu itu terjadi seperti itu? Ada sebab dan akibatnya. Ini yang apa ya, mohon maaf ya, saya tidak bermaksud mengkritik. Saya sangat suka liriknya, bukan liriknya, saya sangat suka apa ya, musiknya gitu ya, nadanya saya sangat suka. Tetapi ini membuktikan bahwa banyak sekali umat Tuhan yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, dan makanya mereka tetap hidup di dalam penjajahan simbolis. Makanya saya percaya bukan kebetulan ya, ini adalah panggilan saya, maksudnya Tuhan memanggil saya itu untuk memberitahukan kebenaran supaya Bapak Ibu paham. Ya, oke, kita balik lagi. Sampai di mana tadi? Saya jadi lupa. Jadinya ke pujian. Ya, tadi saya bahas sampai mana ya? Jadi lupa. Ada yang ingat tadi saya bahas sampai mana? Saking serunya membahas. Ya begitulah kalau Roh Allah memimpin saya ya. Orang catatan khotbahnya apa, saya ngomongnya apa ya. Catatan khotbah saya, mau tahu nggak Bapak Ibu? Catatan khotbah saya itu sebetulnya bagaimana caranya menarik berkat Tuhan, memberlakukannya dalam hidup kita. Nah, kok saya jadi khotbahnya lain ya, saya juga bingung. Oh ya, sampai perkataan terima kasih Kakak Iren ya. Oke, nanti kita sampai ke situ ya, mungkin besok ya saya bahas sampai bagaimana caranya kita men-withdraw. Saya kan pernah bahas ada rekening surga, bukan? Saya pernah bahas bagaimana caranya kita membuka rekening surgawi. Bapak Ibu yang belum mendengar bukan khotbah kali ya, pembahasan firman Tuhan mengenai rekening surga, Bapak Ibu boleh lihat di profil TikTok saya, itu ada siaran ulangnya bagaimana caranya kita membuka rekening surgawi. Nah, rekening surgawi itu nggak perlu kita misalnya, oh harus gede dulu baru misalnya hasilnya gede. Masih ingat bagaimana si anak kecil itu cuman memberi 5 roti dan 2 ikan, tetapi bisa memberikan 5.000 orang makan. Nah, begitulah cara bagaimana kerajaan surga, hukum-hukum surgawi bekerja. Luar biasa kan? Bisa 100 kali lipat, bisa 60 kali lipat, 30 kali lipat. Hukumnya di firman Tuhan itu, berbuah-buah itu hanya 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Interestnya seperti itu. Interestnya itu bahasa Indonesianya apa sih? Bunganya seperti itu, luar biasa kan? Ya mungkin Bapak Ibu baru mendengar, Ibu Ciara itu ngomongin tentang apa sih? Nggak ada, misalnya di gereja, nggak apa-apa ya. Tetapi apa yang saya sampaikan itu semua kan berasal daripada firman Tuhan, dan Bapak Ibu bisa mengujinya apakah itu betul atau enggak.
Bapak Ibu bisa bertanya sama Roh Kudus, Ibu Ciara yang apa yang Ibu Ciara ngomong itu betul apa enggak sih? Ataukah itu tidak sesuai dengan firman Tuhan? Ya, Bapak Ibu bisa bertanya, mengujinya itu dengan bertanya kepada Roh Kudus, belajar sendiri firman Tuhan yang saya kemukakan. Apakah betul firman Tuhan itu mengajarkan seperti itu? Ya, saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama cerdas. Jangan dipelesetin kebenaran firman Tuhan itu, jangan dipelesetin oleh simbolis, karena keinginan simbolis itu hanya satu, supaya engkau tetap berada di dalam penjajahannya, supaya engkau tetap berada di dalam kesusahan, kesulitan, kemelaratan, sakit penyakit. Itu rancangan simbolis. Bapa kita yang di surga itu sangat baik, dia sudah memberikan anaknya untuk mati di kayu salib, menebus semuanya itu bagi kita. Oke, kita balik lagi kepada perkataan ya. Perkataan kita itu sangat penting, karena perkataan kita melepaskan kuasa, kita bahkan menarik berkat Tuhan itu menjadi milik kita semuanya karena perkataan. Saya mau melanjutkan tetapi udah pukul 4.48. Sebetulnya masih sangat banyak yang saya mau bahas ya Bapak Ibu. Kita lanjut besok ya. Boleh kita lanjut besok? Jaringan nge-lag lagi, suaranya hilang. Oh sebentar ya. Sebentar. Ya, oke. Ya, kalau begitu kita lanjutkan besok ya Bapak Ibu. Saya percaya apa yang saya bagikan ini mungkin baru sedikit, baru kulit-kulitnya, tetapi sudah memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, hamba-Mu percaya masih banyak sekali yang Kau ingin ajarkan kepada kami, kekasih-kekasih-Mu. Masih banyak hal yang Kau mau kemukakan, kebenaran firman-Mu yang memerdekakan setiap kami. Tetapi biarlah yang sedikit yang sudah kami pelajari ini, biarlah Roh-Mu yang kudus yang terus menolong setiap kami, membukakan mata hati kami sehingga kami boleh mengerti apa rancangan-Mu dalam kehidupan kami, dan supaya kami juga boleh dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan dalam setiap aspek kehidupan kami. Kemuliaan Tuhan boleh bersinar dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memanifestasikan sungguh bahwa kami ini adalah anak-anak Tuhan yang dewasa, anak-anak Tuhan yang memanifestasikan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan sehingga semua orang bisa melihat bahwa Tuhan Allah yang kami sembah adalah Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang memberkati umat-Nya, Tuhan Allah yang mengasihi umat kesayangannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya akan berdoa, doa berkat bagi Bapak Ibu. Darah Yesus yang membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Nya kepada Bapak Ibu semua hingga berkelimpahan dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam toko-tokomu. Segala sesuatu yang kau kerjakan diberkati Tuhan berlimpah-limpah, sehingga engkau bisa menjadi berkat dimanapun engkau ditempatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Roh Kudus, terima kasih Engkau setia, Engkau sudah ada bersama-sama dengan kami. Kami ucap syukur untuk kehadiran-Mu. Hamba-Mu mohon, Roh Kudus, jamahlah dan lawatlah setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Jamah dan lawat setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu
sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit atas hidupmu. Sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk masa depan, kutuk langit tembaga, kutuk penderitaan atas hidupmu sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini jadilah engkau bebas. Roh sakit, penyakit aku usir keluar, roh kutuk aku usir keluar. Ini adalah anak-anak Tuhan. Tubuh, jiwa, roh mereka sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Engkau sudah tidak punya kuasa, tidak punya otoritas untuk tinggal dalam tubuhnya anak-anak Tuhan. Saat ini saya perintahkan semua roh sakit, penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat kesembuhan atas Bapak Ibu. Berkat kesembuhan aku lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, sembuh setiap organ dalam tubuhmu berfungsi dengan baik. Semua sel-sel tumor, sel-sel kanker, saya kutuki sampai ke akar-akarnya mati dalam nama Tuhan Yesus. Saya cabut keluar semua. Saya buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Negatif kanker, negatif tumor dalam nama Tuhan Yesus. Apapun kebenaran, apapun kenyataannya atau kelihatannya, atau apapun yang kau rasakan, kebenarannya hanya satu, bahwa oleh bilur darahnya engkau sudah sembuh, dan kau harus terima itu dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini bahkan ketika saya berbicara, terima kasih Roh Kudus, ya, kuasa Tuhan sedang mengalir di tempat ini. Kuasa Tuhan sedang mengalir di tempat ini. Nah, apa yang kau perlu lakukan, mungkin penyakitmu itu tidak saya sebutkan secara spesifik, tetapi engkau bisa klaim itu menjadi milikmu dengan cara seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini saya terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Misalnya engkau katakan, lututku sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Imanmu itulah yang akan menarik kuasa Tuhan itu menjadi milikmu. Ya, mukjizat Tuhan menjadi milikmu oleh karena kuasa Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah dibebaskan Tuhan, yang sudah disembuhkan Tuhan. Boleh tuliskan di komentar, kesaksianmu itu akan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Kakak Meliana. Terima kasih Roh Kudus, saya sudah disembuhkan. Ya, puji Tuhan. Keadaanku sudah dipulihkan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekasih-kekasihmu itu sudah luar biasa ya. Sudah, saya melihat imannya sudah terbangun. Puji Tuhan. Tumorku sudah hilang gitu dalam nama Tuhan Yesus ya. Kakak Paulina berkatakan, saya cabut semua sel-sel tumor yang ada atas Kakak Paulina, saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Gula darahmu normal, pankreasmu berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ya, kuasa Tuhan sudah menjamah Kakak Paulina. Ibu Paulina, boleh tulis di komentar apa yang kau. Ya, sekali lagi mohon maaf ada gangguan ya, mohon maaf kepada TikTok kalau ada kata-kata saya yang salah ya. Oke, terima kasih kesaksiannya Ibu Roberta, selalu ada damai sukacita setelah ikut live doa ini. Puji Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ya, Ibu Paulina, apa yang kau rasakan setelah didoakan? Boleh tuliskan di komentar. Ibu Tiurma, semangat. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah menyembuhkan Ibu Tiurma negatif kanker, negatif tumor atas Ibu Tiurma dalam nama Tuhan Yesus. Sudah negatif semua, sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ini adalah teori yang tadi saya bilang, already but not yet itu ya Bapak Ibu. Already but not yet, nanti deh besok-besok saya akan jelaskan kembali ya tentang teori firman Tuhan itu supaya kita semua bisa mengerti, dan mukjizat-mukjizat yang saya sudah alami oleh karena buah daripada perkataan saya dan iman ya.
Ya, Ibu Paulina, apa yang kau rasakan Roh Kudus dahsyat dari Tuhan. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Roh Kudus, Engkau baik sekali. Bukan karena saya, tetapi karena Roh Kudus mengasihi Bapak Ibu semua. Ya, bukan karena ciaranya yang ngedoainnya gitu loh. Bukan ya Bapak Ibu. Tetapi karena Tuhan Yesus mengasihi, sangat mengasihi Bapak Ibu. Jadi, Roh Kudus terima kasih. Engkau sudah hadir, Engkau sudah melawat anak-anakmu karena kasih sayangmu yang luar biasa. Ya, Ibu Rismawati ya yang sakit stroke. Ibu, Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, Bapak Ibu harus klik tombol tamu dan tuliskan di komentar. Maka saya bisa undang untuk naik ke atas untuk didoakan ya. Ya, Bapak Ibu yang sakit, yang mau didoakan secara khusus, harus klik tombol tamu. Ya. Oh, ini ada Ibu Paulina tadi sudah didoakan ya Ibu Paulina. Sebentar ya, ibu-ibu, saya melihat tombol tamu dulu ada siapa. Ibu Paulinanya udah hilang. Oke. Bapak Ibu yang sakit yang mau didoakan secara khusus, engkau harus klik tombol tamu dan tulis di komentar. Oke. Sebentar ya. Nah, Ibu Paulina, boleh saya undang naik ke atas? Ya, nggak mustahil ya Bapak Ibu, orang yang sakit stroke pernah didoakan di live streaming ini bisa jalan kembali, yang nggak bisa jalan, yang tangannya nggak bisa digerakkan kembali. Sekali lagi bukan karena sayanya ya, tetapi karena Tuhan Yesus, karena Roh Kudus, terima kasih oh, baik, dan karena imannya daripada orang tersebut ya. Shalom Ibu Paulina. Shalom. 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 Ya, Ibu, apa yang Ibu rasakan setelah didoakan? Saya rasa enakan. Saya memohon kakak doa suami saya yang lagi sakit stroke bagian kiri tangan dan kaki. Oh, ya, namanya siapa? Bapak Tony. Oke, Bapak Tony. Ada di situ sekarang Pak Tony ya? Iya, saya dengan beliau di tempat tidur ini. Saya lagi langsung live dengan beliau. Oke. Mohon maaf sebelumnya, apakah ada hal-hal yang perlu dosa-dosa yang belum diakui di hadapan Tuhan untuk Pak Tony? Mohon maaf ya. Bapak Tony sudah mengakui semuanya, Ibu. Cuma tinggal didoakan saja. Biar kita lihat perkembangan penyakit stroke-nya Tuhan pulihkan secara perlahan-lahan. Enggak, kalau cara Tuhan itu ya Bu Paulina, saya melihat enggak perlahan-lahan. Saat itu juga ya, saya melihat di pelayanan saya, ya puji Tuhan ya, bukan karena saya sekali lagi, karena orang tersebut juga mau rendah hati mengakui dosa-dosanya, dan karena orang itu juga percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Saya pernah melihat ya Ibu Esther ya, saksinya ya, yang nggak bisa jalan sakit stroke ya. Terus yang sakit tangan gampang sekali. Masih ingat ya Bu Esther ya, Ibu Erni yang kita doakan waktu itu ya. Ibu Erni di kelompok kita itu yang tadinya nggak bisa tangannya gitu langsung ya. Jadi begitu, sekali lagi bukan karena kuasa Tuhan, bukan karena saya yang mendoakan. Ya, balik lagi kepada Pak Tony-nya ya. Oke, mari kita berdoa. Bapak, mohon belas kasihanmu atas Pak Tony, belas kasihanmu turun atas Pak Tony.
Darah Yesus, ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Pak Tony. Ya, saudara. Darah Yesus sudah hancurkan setiap belenggu kutuk dosa atas Pak Tony. Saat ini hancur, patah, kutuk sakit penyakit. Sudah hancur, sudah patah atas Pak Tony. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Roh Kudus, mari kiranya Engkau jamah Pak Tony dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Amin. Masa Tuhan mengalir, menjamah Pak Tony. Menjamah Pak Tony sekarang. Pak Tony, sebagai respon iman, coba engkau bangun dari tempat tidurmu. Iya, siap. Respon, bangun. Beliau lagi saya angkat ini, Dok. Kak. Oh, coba, ya bangun. Ya. Beliau lagi duduk di atas tempat tidur, Kak. Puji Tuhan. Amin. Ya, coba gerakan tangannya, gerakan dulu ke atas. Yang tadinya nggak bisa digerakkan, sekarang gerakan. Kuasa Tuhan mengalir atas tangannya sekarang bisa digerakkan. Tangannya bisa digerakkan, ringan sekarang, udah nggak berat lagi dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas kedua tangannya Pak Tony. Mengalir terus kuasa Tuhan, mengalir terus Pak Tony. Sekarang bisa digerakkan tangannya, kedua tangannya udah nggak berat lagi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, gimana Ibu Paulina, tangannya gimana sekarang? Saya lagi pegang ini, tangan kanannya bisa, cuma tangan kirinya yang belum, masih perlahan-lahan, Kak. Ya, tangan kanannya tadinya nggak bisa digerakkan. Enggak, tangan kanannya bisa gerakan, tangan kiri sama kaki kiri yang nggak bisa, Kak. Oke, sekarang saya berdoa ya. Ya. Tanya Pak Tony, apakah Pak Tony percaya bahwa Tuhan Yesus lebih dari sanggup untuk menyembuhkan Pak Tony? Bapak Tony katakan dia percaya, sungguh percaya dengan iman, Kak. Oke, puji Tuhan ya. Terima kasih Roh Kudus. Mari kiranya Engkau yang beracara jamah Pak Tony sekarang. Tangan kirinya dan kaki kirinya kuasa Tuhan mengalir tangan kiri dan kaki kirinya sekarang bisa digerakkan dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Coba mulai Pak Tony gerakan tangan kirinya sambil memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah sembuhkan saya, Engkau sudah ampuni saya, Engkau sudah sembuhkan saya. Bapak Tony bilang, beliau minta terima kasih, Tuhan sudah sembuhkan dia, perlahan-lahan dia sudah merasakan, Kak. Puji Tuhan. Terus mengucap syukur, katakan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah ampuni, Engkau sudah sembuhkan saya. Bapak Tony minta pujian syukur kepada Tuhan dan terima kasih untuk doa pagi ini, Tuhan. Tuhan telah membantu dia, mengangkat dia bisa duduk dari tempat tidur, ditopang oleh saya sebagai istri, Kak. Ya, sekarang gimana tangan kirinya? Perlahan-lahan bisa digerakkan, perlahan-lahan. Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terus mengalir kuasa Tuhan, mengalir terus. Mengalir kuasa Tuhan atas tangan kirinya, atas kaki kirinya sekarang mengalir. Sekarang tangan kirinya lebih ringan lagi, lebih ringan lagi. Lebih ringan lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir terus atas Pak Tony. Tangan kirinya sekarang ringan, lebih ringan lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Bantu tangan kanan kayak Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berjalan terus kuasa Tuhan mengalir atas tangan kirinya sekarang lebih ringan lagi dalam nama Tuhan. Ibu, sekarang tangan kiri gimana, lebih ringan lagi? Beliau angkat dengan tangan kanan sendiri, Kak. Beliau lagi angkat tangan kiri dengan tangan kanan perlahan-lahan ini, Kak. Nah, terima kasih Roh Kudus. Terus kiranya Engkau yang menjamah, mengalir terus kuasa Tuhan mengalir atas Pak Tony. Sekarang dengan yang kaku jadi ringan, hidup kembali. Saya melepaskan kehidupan atas Pak Tony, melepaskan kehidupan atas setiap sel dan jaringan yang sudah mati dihidupkan kembali di tangan kirinya oleh kuasa Roh Kudus. Sekarang mengalir kuasa Roh Kudus mengalir
sel-sel jaringan yang sudah mati sekarang dihidupkan kembali di tangan kiri, di Amin. kaki kirinya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kiri dan di kaki kirinya sel-sel dan jaringannya dihidupkan kembali oleh kuasa Roh Kudus. Sekarang bekerja dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, sekarang gimana tangan kirinya lebih ringan? Ya, beliau angkat dengan tangan kanan yang masih aktif, tangan kirinya dia topang, dengan tangan kanan dia angkat perlahan-lahan. Ya. Bu, saya minta doa kepala bagian kiri, motorik kanan, saraf bagian kepala sebelah kanan, dia berlawanan karena kenanya di saraf. Oh, iya, Penyumbatan. Saya berdoa ya untuk syaraf kepala sebelah kanan. Sekarang saya berdoa, saya melepaskan berkat kesembuhan. Kuasa Tuhan mengalir atas syaraf sebelah kanan di kepalanya Pak Tony. Sekarang yang abnormal dibuat normal. Amin. Aliran kehidupan mengalir menjamah kepalanya Pak Tony. Sel-sel syaraf-syaraf yang rusak diperbaiki sekarang. Kehidupan mengalir, air kehidupan mengalir, membebaskan Pak Tony, menyembuhkan Pak Tony. Sel-sel dan syaraf-syarafnya sekarang berfungsi dengan baik. Semua ada di kepalanya berfungsi dengan baik, di sebelah kanannya berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Boleh tolong tanyakan Pak Tony, sekarang tangan kirinya lebih ringan nggak? Bapak, tangan kiri bagaimana? Oh, dia beliau sudah agak ringan, Kak. Amin. Puji Tuhan. Sudah ringan. Ya, puji Tuhan Yesus. Sudah, coba angkat lagi sambil memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Dia bilang terima kasih Tuhan Yesus, Kak. Ya, puji Tuhan. Ya. Atas penyembuhannya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau dahsyat. Kau dahsyat. Ya, coba tangan kirinya sekarang bisa diangkat tanpa bantuan tangan kanan? Belum bisa, Pak. Dia perlahan-lahan pegang tangan kanan di tangan kiri, dia perlahan-lahan. Oh iya, ya udah nggak apa-apa, puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, jamahanmu mengalir terus atas tangan kirinya. Sekarang lebih ringan lagi dalam nama Tuhan Yesus. Lebih ringan lagi bisa digerakkan tanpa bantuan tangan kanan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas tangan kirinya. Pak Tony, saat ini hambamu berdoa untuk kaki kirinya saya berdoa untuk kaki kirinya. Kuasa Tuhan mengalir menjamah kaki kirinya Pak Tony. Sekarang kaki kirinya dialih oleh kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, mengalir kakinya lebih ringan lagi, lebih ringan. Ibu Paulina bisa minta Pak Tony coba berdiri. Belum bisa Kak, perlahan-lahan belum bisa Kak. Saya lagi topang dengan tubuh saya di belakang suami saya, dan saya jama lewat doa yang Kak doa dengan tangan kiri saya menggosok pada bagian kiri kaki suami saya. Oh iya, puji Tuhan ya. Terima kasih Roh Kudus. Kau baik. Ya. Ibu Paulina, mohon maaf. Ya. Sudah diakui semua ya. Mohon maaf. Ada sesuatu yang tahu, Ibu Paulina tahu apa yang saya maksudkan? Iya, Bapak Tony sudah minta maaf ke saya, Kak. Saya sudah doakan, saya berikan pengampunan. Amin. Oh iya, Ibu Paulina tahu ya apa yang saya maksudkan. Wah, luar biasa. Terima kasih. Saya sudah berikan pengampunan, Kak. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Ya, Ibu Paulina tahu apa yang saya maksud. Terima kasih Roh Kudus, Engkau tahu segala sesuatu ya. Roh Kudus, hambamu mungkin ya seharusnya Pak Tony nggak ada yang mustahil ya, nggak ada yang menghalangi kuasa Tuhan. Pak Tony terima dengan iman, karena waktu saya bicara juga terima kasih Roh Kudus, bukan karena saya ya, tapi karena Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak, maksudnya nggak pilih kasih.
Imanmu lah Amin. yang membedakan ya. Ketika kita seberapapun besar dosa kita, kalau kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan menyesal, itu Tuhan mengampuni, dan Iya. darah Yesus yang sudah membayar setiap kutuk dosa kita. Amin. Pak Tony, terima saja kesembuhan itu, terima ya. Beliau terima Kak. Terima dengan iman dia. Oke, puji Iya. Tuhan ya. Terima kasih Roh Kudus, terus mengalir atas Pak Tony. Pak Tony, percayalah bahwa Tuhan tidak melihat-lihat lagi dosa yang sudah-sudah, dan Amin. Hanya sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosamu. Ya, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan sangat mengasihi engkau. Saat ini nggak kebetulan Bapak ada di live streaming saya. Amin. Kuasa Tuhan terus mengalir menjamah Bapak dengan dahsyat, membebaskan engkau sekarang. Sekarang tangannya bukan hanya saja ringan, lebih ringan lagi dalam nama Tuhan Yesus, dan bahkan setiap sel dan organ yang ada di kakimu, yang ada di tubuhmu, tubuhnya juga agak sedikit berat ya Ibu Paulina ya. Iya, betul Kak, berat. Ya, tubuhnya, yang ada di tubuhnya semua sekarang diperbaiki dalam nama Tuhan Yesus. Ada aliran kehidupan sekarang yang mengalir atas Pak Tony. Dalam nama Tuhan Yesus, tubuhnya makin ringan, lebih ringan lagi dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Ibu Paulina, Ya, Ibu Kak. ikut live streaming saya setiap pagi. Saya akan berdoa doa kesembuhan, dan pada saat saya berdoa doa kesembuhan ini, Bapak Tony terima itu dengan iman, karena kuasa Tuhan itu dilepaskan, dan setiap hari jadi Bapak Ibu akan semakin pulih. Amin. Bapak Ibu tahu kan yang saya maksud itu, maksudnya kuasa Tuhan itu misalnya sekali ya lebih baik, sekali lagi dilepaskan lebih baik lagi, sekali lagi dilepaskan lebih baik lagi. Nah, seperti itulah ketika Bapak Ibu menerima doa-doa kesembuhan ya. Amin. Nah, sekarang apa yang dirasakan Ibu Paulina? Bapak Tony lagi berusaha berdiri sendiri ini Kak. Beliau lagi berusaha, dia terima kasih dari Tuhan. Ya, terima kasih. Terus kuasa Tuhan mengalir atas Pak Tony. Kuasa Tuhan mengalir terus atas Pak Tony. Ya, imanmu itu yang menyembuhkan engkau ya. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus untuk kasih sayangmu atas Pak Tony yang tidak melihat-lihat lagi dosa yang sudah yang lampau, karena darah Yesus sudah membayar semua harga dari dosa-dosa kita. Kuasa Tuhan mengalir menjamah Pak Tony sekarang, badannya ringan, kakinya juga ringan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Badan dan kakinya ringan, tangannya ringan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Roh Kudus mengalir terus kuasa Tuhan atas Bapak Tony, mengalir terus. Terima kasih. Ya, semangat Ibu Paulina, ini luar biasa ya, harus kita betul Kakak Orlando. Saya dukung dalam doa bersama Kakak setiap pagi. Nanti saya dengan Pak Tony live streaming. Ya, puji Tuhan, Ibu Paulina luar biasa ya. Sakit penyakit tidak akan bisa tidak mematikan. Ya, tidak akan bisa berkuasa atas Pak ataupun atas Ibu Paulina. Nah, sakit penyakit itu takut sama orang-orang seperti Ibu Paulina, Bapak Ibu. Amin. Saya deh, kalau ada orang-orang seperti Ibu Paulina ya, yang semangat, yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan iman, sakit penyakit lari. Saya bisa pastikan sakit penyakit lari sama orang yang seperti Ibu Paulina ini ya. Ibu Paulina ini contoh yang sangat baik. Amin. Puji Tuhan, dan pemaaf. Kita lihat kan Ibu Paulina pemaaf kan, dia tahu apa yang suaminya pernah lakukan, tetapi dia pemaaf. Makanya saya beri pengampunan. Iya, makanya sakit penyakit lari dari Ibu Paulina. Amin, Kak.
Ya, puji Coba Bu Tuhan. Paulina bisa buka kamera ya. Kita bisa Iya, lihat seru. Bu Paulina. Bu, nanti besok pagi saya buka kamera kan. Saya lagi. Nanti besok pagi saya live, saya buka kamera supaya bisa lihat. Iya, iya. Ibu Paulina kayaknya belum bisa karena pengikutnya masih sedikit ya. Ya. Oke, sekarang gimana Ibu Paulina, Pak Toninya gimana? Sudah. Boleh. Beliau minta terima kasih dari kami dari Ambon. Kami bersama sebagai suami istri, kami setiap datang ke hadirat Tuhan, datang duduk di bawah kaki Tuhan, mengucap syukur bahwa Tuhan itu ajaib dan dahsyat. Dan mujizat Tuhan sampai detik ini masih ada, Kak. Hamba percaya dengan sukacita. Amin, puji Tuhan ya. Ya puji Tuhan. Boleh tanya Pak Tony Ya. apa bedanya sebelum didoakan dan setelah didoakan? Apa bedanya? Waktu yang belum didoakan dan sudah didoakan. Doakan masih berat, sekarang udah agak ringan. Sudah agak ringan kata beliau, Kak. Puji Tuhan, luar biasa, Roh Kudus, Engkau dahsyat, Tuhan Yesus, Engkau dahsyat. Ya, Ibu tiap hari ya ikut live streaming, Ya. doa-doa kesembuhan. Ibu terima, Ibu imani, dan Ibu Pak Tony mulai respon secara iman, gerak-gerakan tangannya dan kakinya. Ya, kadang kalau yang menghambat, mohon maaf, yang menghambat kesembuhan, Ya. saya pernah mendoakan ya Bu Esther, bareng Bu Esther kan yang mendoakan Ibu Erni itu pada awalnya nggak langsung sembuh tangannya itu. Ya. Kenapa? Karena dalam hatinya itu masih banyak kepahitan dan lain sebagainya. Wah, betul, Kak. Ya, Saya bilang, ya. saya bilang buat suami saya, lepaskan segala akar pahit, minta ampun dari Tuhan semua dosa yang pernah Papa buat. Karena Ya. saya sudah memberikan pengampunan kepada Tuhan luar biasa. Ya, betul-betul. Ya, nah itu setelah Ibu Erni yang kita layani itu setelah kepahitannya dibereskan, langsung tangannya yang nggak bisa gerak, langsung begini. Ya kan Bu Ya. Esther? Ya kan kita Ya betul. Iya iya. dan Sampai sekarang sembuh. sampai sekarang sembuh. Sakit stroke Amin. sembuh sampai sekarang. Bahkan sekarang Saya bekerja sebagai tukang pijet. Bayangkan yang tadinya tangannya nggak bisa begini, sekarang bekerja sebagai tukang pijet. Nah, Saya percaya. ya Ibu Paulina, bukan kuasa Tuhan yang menghalangi, bukan saya yang mendoakan, tetapi kembali lagi kepada Pak Tony. Nah, Ya, oke. jadi kalau kembali begitu- kepada Papa. Ya, betul. Tadi kan saya sudah jelaskan orang yang sakit stroke juga. Nah, saya rasa sudah cukup ya Bapak Ibu, sudah pukul 5. Siap. Ya, terima kasih Bu Paulina. Saya mohon izin disconnect. Siap, saya juga minta terima kasih, Tuhan berkati Kak dalam pelayanan. Ya, Terima kasih. Bu Paulina dan Pak Tony. Terima Ya. kasih. Semangat sembuh ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus. Haleluya. Iya, oke, kita tutup aja ya, Bu Esther. Iya Bu. Sebelumnya kita naikkan pujian dulu ya, saya janji mau naikkan pujian. Apa, yang tadi, yang liriknya, mukjizat masih ada ya? Atau apa ya? Oh, aku percaya mukjizat ada. Mohon maaf ya, saya juga masih belajar lagu ini. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rencanamu. Lewati hari-hari. Sebentar ya, saya cari liriknya dulu. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya mukjizat ada judulnya ya, sebentar. Mukjizatmu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada yang mustahil bagimu.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk pelayanan ini dari awal hingga akhir. Namamu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami saat ini setuju dan percaya bahwa mukjizat-Mu selalu ada bagi setiap kami yang terjadi dalam hidupku ini. Semua ada dalam rancangan-Mu. Sendiri ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, mukjizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya, mukjizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagiku yang percaya, kata firman Tuhan ya. Bukan hanya saja bagi Tuhan, tetapi bagi setiap kita yang percaya, tidak ada yang mustahil. Itu adalah kebenaran firman Tuhan ya. Karena kita tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi supaya mukjizat itu terjadi dalam hidup kita, kita harus percaya. Oke, kalau gitu terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Roh Kudus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Kita akan kembali membahas tentang keuangan. Oke, shalom semuanya. Financial breakthrough. Amin, amin, amin ya Kakak Angel Bird, Kakak Meliana, Ibu Linda, tadi Kakak Orlando, terima kasih. Kakak Vivi, Kakak Cidel, Kakak Heni, terima kasih untuk doa-doanya Kakak Heni. Ya, untuk Kakak Celsius, Kakak Dewi, Kakak Bella, Kakak Meliana, Ibu Vera, Ibu Evi, dan semuanya, Ibu Roberta. Salam kasih ya. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Ibu Esther, terima kasih banyak untuk pelayanannya. Ibu Maria Stefani, Tuhan memberkati. Shalom.